Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, salam santun kebak katresnan. Lengkap. Oke, Mas Fikri. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kita banyak ngobrol ya. Banyak ngobrol tiap hari, tiap waktu. Ini dari jauh-jauh nih pengen ngobrol apa ini? Ada pertanyaan, Mas. Ada beberapa pertanyaan. Oh, pertanyaan ya. Belum saya temukan. Nanti kalau bisa saya jawab ya, mohon maaf ya. Oke. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya buat PR. Ini ceritanya kayak orang-orang itulah, tanya jawab gitu ya. Ini nun sewu ya teman sahabat. Saudaraku hanya sekedar sharing atau berbagi pengalaman ya. Karena ada tamu adik saya mau nanya ya, saya berusaha menjawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya buat PR. Saya harus tanya ke guru saya atau ke senior saya. Apa aja nih Mas? Begini, Mas. Ya, Saya ini kan agamanya Islam, Mas. sampai nih Islam, saya juga Islam. Ya. Tapi sampai saat ini belum mengerti ketika masuk Islam kan kita bersyahadat tuh. Iya, Makna dari syahadat itu aslinya bagaimana, Mas? Mohon penjelasannya. iya. Syahadat itu artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah ya. Ya, Mas. Itu kalau anak kita jawabnya begitu. Tapi untuk sekelas kita yang umur 30 tahun ke atas, itu tentunya harus dimasukkan ke dalam diri kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi. Bersaksi itu kan harus ada bukti kan? Nah, kira-kira apa buktinya kalau adanya Allah? Harus kita bisa buktiin tuh. Rata-rata orang berpikir langit, bumi, alam seisinya ciptaan Allah. Kita menyaksikan apa meyakini adanya alam sekitar ini? Meyakini toh? Nggak menyaksikan kan? Nah, berarti kalau kita ingin membuktikan bahwa Gusti Allah ada, kita sebagai saksinya, apa yang kita bisa buktikan? Harus ada bukti loh. Saksi kalau nggak ada bukti nggak sah loh. Nah, saksi itu harus ada bukti baru sah. Kira-kira apa yang bisa kita buktikan bahwa Allah itu ada? Yang kita sendiri menyaksikan gitu. Contoh, di waktu kita ngalamin kesusahan, nggak punya duit, ya Allah, saya mau bayar anak sekolah. Tiba-tiba order datang, ya Allah, berarti Engkau yang menggerakkan ya Allah. Langsung bisa bayar anak sekolah. Waktu kita dijahatin orang, ya Allah, dalam hati mohon perlindungan. Langsung ada yang melindungi kita, polisi datang. Nah, itu pertolongan Allah yang langsung kita bisa menyaksikan Allah menolong kita, Allah membantu kita. Di waktu kita kesusahan langsung Allah menolong kesenangan. Waktu kita ada masalah, Allah langsung menyelesaikan permasalahannya. Yang langsung yang kita bisa buktikan. Saya pengen punya teman, tiba-tiba teman lewat, kok saya pengen teman di hati saya kok, tiba-tiba ada teman yang datang, oh pas banget gitu. Saya pengen bakso, ya Allah, kayaknya makan bakso enak dalam hati. Kok tiba-tiba bakso lewat, pas enggak? Pertolongan Allah itu enggak cepat, enggak lambat, tapi tepat. Enggak lambat, enggak cepat, tapi tepat. Enggak kurang, enggak lebih, tapi pas. Ya kan? Pas. Di saat ada masalah atau di saat kita perlu pertolongan, alam menolong kita atau orang lain menolong kita. Nah, itu Allah yang menggerakkan. Itulah tandanya Allah ada. Bukan hanya meyakini, tapi membuktikan Gusti Allah ada. Setiap kesulitan kita Allah memudahkan. Setiap masalah kita Allah yang menyelesaikan. Langsung kita dengan mata kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan raga kita langsung ikut menyaksikan. Ini loh pertolongan Allah itu ini. Di waktu nggak terjangkau. Di waktu mesin saya keluar, aduh, ya Allah, udah 100 juta masuk dikeluarin. Ikhlas ya Allah. Tiba-tiba Pak D saya, Pak D Sawanto, nolong,
beli mesin 250 juta. Ini Allah lewat Pak Desarwan menyaksikan toh, telak gitu, telak langsung kita bisa menyaksikan. Oh ini loh Allah ada. Waktu kita sakit, teman saudara sahabat membantu semua menolong kita. Ini gerakan Allah lewat Allah dan Allahnya. Tetapi kalau Allah menolong kita, itu enggak Allahnya langsung kelihatan. Jawaban doa kita, jawaban batin kita itu Allah menjawab lewat orang lain atau lewat Allah. Itu jawaban dari Allah. Paham ya yang sampai sini ya? Jadi aku menyaksikan. Iki loh buktinya. Setiap perjalanan saya dari bujangan, dari saya masuk sekolah, Allah menolong saya. Saya masuk kerjaan, Allah menolong saya. Saya naik jabatan, Allah menolong saya. Saya dapat istri, Allah menolong saya. Saya dapat anak, Allah menolong saya. Saya punya rumah, Allah menolong saya. Semuanya ditolong Allah, nggak ada yang enggak. Aku menyaksikan semua perjalanan saya itu Allah semuanya. Allah semuanya. Nggak kecampur dengan pikiran saya. Nah, ceritanya sampai pagi nggak habis. Ngupas syahadat. Nah, terus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa ada anaknya? Anak itu apa? Siapa? Saya kan? Berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Harus kita buktikan. Ini kan Nabi Muhammad. Ini seperti Kanjeng Nabi. Contohnya yang bagi orang Islam ya. Yang bagi orang Islam ininya manusia ini. Ini loh ya, bukan ini. Kalau dikeluarkan dengan Kanjeng Nabi sama. Hatinya manusia sedunia yang Islam. Yang Kristen ya dengan Nabi Isa, dengan Yesus. Kalau yang Buddha dengan Siddhartha Gautama dan seterusnya. Itu contohnya sudah ada lambangnya itu. Jadi dikatakan Nur Muhammad kan di sini. Ya kan? Contohnya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang bisa nembus sampai Kanjeng Nabi, yang bisa mengikuti Kanjeng Nabi, ini kita. Di dalam tubuh ini kalau dunia kecil yang tidak bisa dibohongin ini. Di dunia gede yang tidak bisa dibohongin siapa? Allah. Di Jagat Raya yang nggak bisa dibohongin siapa di Jagat Raya? Di Jagat Raya ini yang nggak bisa dibohongin siapa? Allah kan? Yang di Jagat Raya ini yang nggak bisa dibohongin siapa? Manusia mah bisa dibohongin. Yang nggak bisa dibohongin Allah kan? Di jagat kecil atau di dalam tubuh kita, bawaan alit ini yang nggak bisa dibohongin hati kita. Makanya yang bisa tembus ke Allah itu hati yang bersih. Ya kan? Namun orang yang bisa mengikuti hatinya 100%, berapa orang? 1 juta orang, 10 juta orang, berapa yang bisa? Bisa dihitung dengan jari. Karena orang yang 100% bisa mengikuti hatinya sendiri, seperti Kanjeng Nabi, nanti jadinya sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Namanya sahabat itu dengan Kanjeng Nabi nggak jauh beda toh. Namanya sahabat, ya kan? Nggak jauh beda. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad tengahnya. 4 kiblat, 5 pancer. Di dalam tubuh kita ada nggak 4 unsur itu? Ada kan? Yang dikatakan 4 kiblat. Kita tercipta dari tanah, api, angin, air. Dan asli kita. Aslinya siapa itu? Nah ini pancernya itu. Maka kenapa kalau harus ada anak dulu? Nah di sini menyaksikan, membuktikan. Dan orang yang 100% mengikuti hatinya sendiri seperti Kanjeng Nabi. Tapi ya kalau manusia biasa ya nggak mungkin bisa 100%. Yang bisa 100% ya para sahabat. Ulama-ulama yang sudah bisa meninggalkan dunia, orang-orang yang bisa meninggalkan keduniaan, hanya hidupnya untuk Allah. Kalau kita ya jangan jauh dari 0% Kanjeng Nabi lah. Ya 5%-nya Kanjeng Nabi atau 10%-nya Kanjeng Nabi atau 30%-nya gitu. Kalau orang biasa nggak ada yang 100% bisa mengikuti hatinya sendiri. Yang bisa mengikuti 100% dengan hatinya sendiri seperti Kanjeng Nabi itu yang Islam. Makanya yang bisa nyambung Kanjeng Nabi itu hati kita. Patokannya hati kita. Nah, ukuran orang lain juga di hati kita. Nah, masalahnya sekarang ini orang gak banyak bisa mengikuti hatinya, hanya mengendalikan pikirannya. Karena hati itu sudah jelas semua orang bilang Nur Muhammad,
cahaya Muhammad. Cahaya Muhammad, Nur Muhammad kan? Kok nggak diikuti? Kok nggak dipelajari, nggak dikenali, dibiarkan? Ayo, iya toh? Lo katanya cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Banyak orang bilang begitu. Tapi kok nggak bisa ngikutin, nggak diikutin? Kok nggak sampai hatinya disinarkan? Makanya orang-orang Esa itu orang-orang yang luar biasa. Orang Esa ya, karena belajarnya hatinya bersinar. Tapi benar nggak hatinya bersinar atau bajunya aja yang bersinar? Bajunya mah bersinar, jantung hati bersinar. Tapi benar nggak kalau dibuka begini, hatinya benar-benar bersinar? Sinarnya itu tidak ada yang hitam atau merah, semuanya putih. Hubungan dengan Allah sempurna, hubungan dengan Kanjeng Nabi, hubungan dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan saudara, dengan sahabat, dengan alam, dengan binatang, semuanya bersih putih. Nggak ada dengki sirik satupun kepada orang lain. Ya kan? Iya. Kanjeng Nabi itu kan nggak ada sirik, dengki, takabur dan sombong. Kalau ini nggak ada sirik, dengki, takabur dan sombong, adanya cuma Allah, 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 Allah. Di sini Allah, 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 Allah. Terus dia meninggalkan keduniaan, dia hanya melakukan semuanya hanya untuk Allah. Kanjeng Nabi begitu enggak? Begitu toh? Kanjeng Nabi kasih sayang, Kanjeng Nabi murah senyum, Kanjeng Nabi segala macamnya, karena memang beliau contohnya orang Islam sedunia. Jadi dua hal ya. Satunya kita sebagai saksi harus ada bukti. Keduanya, kalau bisa mengikuti ini berarti seperti kita mengikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu contohnya seperti itu loh. Contohnya hatinya manusia seluruh dunia yang Islam seperti itu loh. Makanya ada anaknya. Di sini ini yang utus Allah. Cuman itu kalau utusan Allah medeni berat. Ya kan? Karena bahasanya Arab. Rasulullah mau takut lagi. Kalau Rasulullah Kanjeng Nabi Rasulullah. Tapi kalau udah nyampe ke manusia biasa yang kayak kita ini, ya bukan di sini Rasulullah, wah medeni takut kan. Di sini kongkonnya Allah, Allah yang nyuruh di sini. Agak ringan, enggak berat. Kira-kira yang di sini manusia itu dari Allah apa kita sendiri? Yang ada di sini dari Allah apa kita sendiri? Dari kita. Hati itu dari Allah apa kita sendiri? Dari Allah. Nah, sejati ini semuanya Allah. Makanya hati itu secuil dari Yang Maha Kuasa. Jiwa itu secuil dari Yang Maha Kuasa. Hati secuil dari Yang Maha Kuasa di sini. Gitu. Makanya kalau mau pas hati panjang. Nanti endingnya pikiran ini kosong, hati ini kosong, adanya cuma 24 jam. Gitu. Nah, itu syahadat. Jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Satu, saksi harus ada bukti, harus membuktikan lewat diri sendiri. Dan menyatakan Kanjeng Nabi Rasulullah. Terus dibuktikan dalam sini enggak? Ini sudah dibuktikan enggak? Mengikuti Kanjeng Nabi. Apa ini ketutup? Terus yang diikutin pikiran jauh dari Kanjeng Nabi. Kalau udah bisa mengikuti hatinya, insya Allah enggak salah. 100% seperti Kanjeng Nabi. Cuman ya jarang manusia biar kita 10% dari Kanjeng Nabi, kita 10% aja. Berjuang mengikuti. Berjuang mengikuti beliau. Karena kenapa salah satu kuncinya? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu satu orang kok bisa diikuti oleh orang seluruh dunia? Kenapa? Rumusnya. Selain memang dia utusan Allah, tapi rumusnya apa? Karena hatinya bersih, pikirannya bersih, ucapannya bersih, seluruh jiwa raganya bersih. Makanya kalau kita belajar bersih, insya Allah ya diikuti. Nah gitu loh, pola pikirnya itu mengikuti beliau. Ngomongnya jangan binatang, ngomongnya jangan bahasa kelamin, jangan mengumpat, jangan misuh, jangan negatif. Ngomongnya yang halu, yang sopan, yang menarik. Wajahnya seperti Kanjeng Nabi dan seterusnya. Ikutin beliau, apa yang beliau lakukan. Jadi dua, asyhadu alla ilaha illallah itu ya ke Allah, membuktikan kebesaran Allah, membuktikan bahwa Allah itu ada, saksi bagi saksinya. Duanya, ini kita
mengikuti Kanjeng Nabi. Ini kita adalah utusan, ini kita adalah kongkonannya Allah. Sing kene sing ngawon Allah. Lahir ini utusan batin. Yang bisa ngikuti lahir orang, yang bisa lahirnya ngikutin batin, insya Allah bukan salah. Pikirannya mencerna ini baik, ini baik, ini enggak. Itu pendalamannya sungguhnya. Tapi kalau masih SD, kayak anak saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Menuai. Tapi ini dalam-dalamnya nggak nyampe lah. Sampai ke dalam-dalam karena yang mendalami itu udah tingkatnya thariqah, tasawuf, hakikat malaikat ke sana. Paham ya? Pokoknya paham lah ini. Nur Muhammad di sini, cahaya Muhammad di sini harus bisa mengikuti. Yang bisa nembus ke sana hati kita. Yang bisa nerobos, yang bisa nyambung ke Nabi Muhammad dan ke Allah itu gini. Ya. Nah, apalagi lalu mengenai itu mas, mengenai wudhu bersuci, isi dari wudhu itu apa sih? Isi dari wudhu itu sendiri apa? Wudhu itu kan mensucikan hadas kecil ya, dengan air yang bersuci dan mensucikan. Wudhu begini. Tapi ayo kita cek itu, kita cek. Makanya agama Islam itu sebenarnya agama yang berat banget, bukan ringan, berat banget. Mengaku Islam itu sebenarnya kalau dia tidak bisa mengikuti ajaran Islam, mengkhianati Islam, menyakiti Islam, menyakiti agama Islam juga. Nah, misalnya wudhu itu pertama bersihin tangan dengan air. Kita urut aja ya, tangan air. Itu filosofinya atau isinya, selain dia membersihkan tangan dari air, isinya ini, hai tanganmu ojo buat nyuri, ojo buat korupsi, ojo buat ngamplengi orang, mukulin orang, nyakitin orang. Perilaku toh. Nanti kalau ditarik ke sini, innamabung itu makhrul akhlak. Jadi Nabi Muhammad, aku diutus dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Innamabung itu maharimal akhlak. Kata Kanjeng Nabi itu, aku diutus dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Berarti nyuci tangan ini supaya tangannya tidak mencuri, tidak korupsi. Kenyataannya orang Islam banyak yang korupsi enggak? Yang non-Islam? Banyak. Ada ya, bukan orang Islam. Oknum orang Islam. Kalau orang Islam semua bagus. Kalau ada orang Islam menurut saya ya, orang Islam itu semua bagus. Kalau ada orang Islam mencuri, itu bukan orang Islam tapi oknum. Orang yang beragama Islam masih mencuri, masih korupsi. Padahal udah wudhu dia. Nah, setelah wudhu dia kumur-kumur. Nah, kumur-kumur itu membersihkan dengan air dan cuci dan mensucikan. Tapi sejatinya, filosofinya, isinya, ngomongnya yang bagus, jangan mengumpat, jangan bahasa binatang, jangan bahasa kelamin, jangan negatif, jangan mengeluh, jangan memojokkan, jangan memaki, jangan menyudutkan orang, jangan menyerang orang dengan ini. Bagus nggak wudhu itu, kumur-kumur itu? Berarti bagus kan? Kenyataannya orang kumur-kumur yang ada. Tapi orang yang mengaku agama Islam, masih ada nggak yang menjelek-jelekan? Ada oknumnya. Orang yang beragama Islam tapi belum bisa melakukan yang diperintahkan, yang diajarkan di agama Islam. Oknumnya itu, udah wudhunya setiap hari sehari 5 kali. Tapi kok ngomongnya masih binatang, ngomongnya kok masih bahasa kelamin, ngomongnya kok masih mengumpat, ngomongnya kok mau maki-maki, menjelekkan, menyerang, menyakiti orang, ngomongnya. Nah, berarti kumur-kumurnya baru dengan air doang, belum tahu isinya, belum tahu filosofinya, dan belum bisa menjalankan apa yang dikandung dalam wudhu. Kemudian setelah itu nyuci muka, ya kan? Nyuci muka itu mukanya dicuci coba. Mukanya setelah dicuci sehari 5 kali itu ya bersinar, banyak senyum, banyak ramah tamah, lembut, mukanya menarik. Wajahnya itu menarik. Ada Kanjeng Nabi Muhammad itu wajahnya menarik. Siapapun tertarik dengan Kanjeng Nabi, bahkan fotonya aja gak bisa difotoin. Saking agungnya, saking bersinarnya, saking gak bisa dibayangkan kan. Hanya ditutupin. Wajahnya bersinar. Nah, kenyataannya dalam kehidupan, wajah kita itu udah bersinar belum, udah lembut belum, udah enak belum dipandang. Kadang-kadang wudhunya sehari 5 kali, tapi wajahnya sangar. Wajahnya seperti Abu Jahal. Lah itu wudhunya gimana kan? Nah, terus di dalam wudhu itu ada mata,
ada di muka itu ada mata, ada hidung, ini juga ikut dibersihkan. Kurangi maksiat, semuanya ada di muka dibersihkan, ya. Setelah di muka, di tangan sampai siku kan, berarti ini nggak boleh melakukan dosa besar, nggak boleh membunuh orang, karena lebih besar lagi sampai sini kan tangan kita, jangan melakukan dosa besar. Yang dosa besar apa kan banyak, salah satunya jangan sampai membunuh orang. Tangan kita, berarti tangan kita harus suci, harus bersih dari perbuatan. Jangan hanya nyuci dengan air yang mensucikan bersih, tapi perbuatannya melakukan dosa besar. Berarti wudunya baru bisa dengan air, belum bisa melakukan wudu. Nah, setelah itu sini sebagai kepala membuat sebagai kepala kan, dari sini. Terus di sini ada apa? Ada pikiran di dalamnya, ya kan? Pikirannya harus positif, jangan negatif. Kenyataannya masih banyak yang negatif. Harus selalu positif thinking, harus selalu berbuat baik. Pikirannya positif selalu, gak boleh, harus berbaik sangka. Setelah itu nyuci telinga, harus mendengarkan yang baik-baik dan sebagainya. Ini sering mendengarkan yang nggak baik, akhirnya yang keluarnya juga nggak baik, kan banyak. Itu baru wudu aja udah berat kayak gitu. Terus habis itu nyuci kaki. Kaki kita, langkah kita ini harus ke jalan yang benar terus. Ke masjid, ke musola, ke pengajian, seminar, sharing, kerja, mencari ilmu, banyak semua kebaikan. Betul nggak langkah kita selalu berbuat baik? Jangan demo, jangan nggak terima. Intinya berarti wudu bersuci itu mensucikan tingkah laku ya. Nah, selain wudu itu mensucikan hadas kecil dengan air semua memang juga bersih, memang bersih juga kan dengan air kan. Isinya itu tingkah laku kita dari ujung kuku, ujung rambut sampai ujung kaki semuanya baik. Berat nggak ya berwudu? Berat mas. Iya kan? Makanya Islam itu sejatinya berat banget. Dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sama wudu aja udah kayak gitu beratnya. Loh, kalau udah jelas kayak gitu, Islam itu beratnya kayak gitu. Kalau belum bisa melakukan yang diperintahkan di Al-Quran atau diperintahkan di agama, kok sudah menjual agama, kok sudah menyombongkan diri, merasa dirinya benar, malah menyakitin agamanya. Ya lebih baik terus berperilaku yang baik, ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan Kanjeng Nabi, dilakukan semua perintahnya, ditinggalkan semua larangannya dari dalam, dari jiwanya, dari raganya, dari keluarganya, tetangga kampungnya yang dekat, udah adem, anteng, alim, meneng, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bangunlah keluarga, bangun sesama, baru Indonesia Raya. Jangan sampai bikin gaduh di negeri ini kan gitu. Wudu aja belum bisa, bikin gaduh negeri. Wudu aja syahadat aja belum bisa, bikin gaduh negeri kan gitu. Kan gitu bahasanya, belum tahu. Nah, dibuktikan dalam keseharian kehidupan kita ini sesuai dengan Kanjeng Nabi tadi. Inama bu itu mamah krimal akhlak tadi. Kanjeng Nabi diutus dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sudah ada tapi belum sempurna. Apa akhlak dari Kanjeng Nabi Adam sampai Nabi Isa itu belum ada? Sudah ada, tapi belum sempurna. Kan gitu. Itu baru syahadat sampai wudu. Terus kemana lagi setelah itu? Sholat. Nah. Sholat itu sejatinya bagaimana? Nah, sholat kan? Sholat itu juga tingkatan. Sholat tentang syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Sholat yang bagi orang banyak itu, khalayak rame itu, atau syariat, atau orang awam, ya 5 kali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali. Tapi jangan hanya 5 kali sejatinya. Kalau kita waktu sholat berapa menit kira-kira? Waktu sholat 10 menit paling 10 menit ya? 10 menit paling lama. Kalau kita waktu sholat 10 menit itu udah termasuk lama ya? Lama. Nah, 10 menit kali 5 kali ada berapa? 50 menit. 50 menit. Terus sehari semalam ada berapa 20 jam? Nah, Kalau kita hanya 5 kali aja, berarti baru 50 menit. Yang 23, 10 menit kemana? Waktu sholat kita ingat Allah. Waktu sholat ingat Allah tau? Habis sholat rata-rata
lupa. Lupa. Habis ingat, waktu sholat ingat Allah. Habis sholat lupa. Sholat ingat, lupa. Berarti kalau hanya ya, hanya 5 kali sehari semalam ini, bukan 5 waktu. Yang dikatakan waktu itu 24 jam loh, waktu. Berarti begini, dhuwur eling Allah. Sampai dhuwur sampai asar. Eling. Asar sampai maghrib eling. Maghrib sampai isya eling, isya sampai subuh eling, subuh sampai subuh mau tidur eling. Rapat elingnya. Mau kita salaman juga, salaman. Nah, rapat enggak? Waktu salaman kan rapat kan? Terus waktu salaman kan ini tangannya ke sana jempol. Mas Fikri ini ganteng, hebat, bagus, baik. Samain kayak saya kok enggak? Gimana ini? Waktu salaman, kan ini begini, Mas Fikri bagus. Enggak gini toh, jempol kan? Jenengan baik, jenengan sopan, jenengan tingkah sampean bagus. Terus jenengan ke saya juga begitu enggak? Sama toh? Jenengan nggih Mas. Nggih baik, nggih sopan, nggih santun. Dan waktu salaman berapa? Enggak megar toh? Ayo kita cek. Salaman itu artinya selamat. Salaman itu selamat. Elingi pas duhur, pas asar, pas maghrib, pas isya, probo elingi. Di sela-selanya lupa. Bisa salaman enggak? Nah, eling kan 5 kali ya, enggak bisa salaman kan? Nah, salaman itu selamat. Nek pengen selamat, di sela-sela sholat masih eling Allah. Sholat to sakwise sholat, sholat to sakbare sholat. Sebelum sholat masih eling Allah, setelah sholat masih eling Allah. Terus dapat. Jadi 5 waktu. Yang dikatakan 5 waktu itu ya puter waktu itu. Makanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah. Kalau nyembah 24 jam hanya untuk menyembah gimana? Prakteknya. Ya enggak kerja-kerja kita. Nah, pas sholat kita sholat, setelah sholat kita waktu bekerja, hati dan pikirannya masih iring Allah. Waktu di jalan hati dan pikirannya oleh Allah. Dimanapun oleh Allah 24 jam. Bahkan di dalam toilet hati dan pikiran kita boleh iring Allah enggak? Boleh kan? Boleh. Tapi kalau diucapkan kurang etika. Karena di tempat yang kayak gitu, tapi hati dan pikirannya selalu ingat Allah 24 jam. Bahkan waktu kita dengan istri kita pun ingat Allah 24 jam ingat Allah. Mau tidur Allah ingat Allah. Berarti nomor 1 di pikiran kita Allah, di hati kita Allah. Sesuai dengan Pancasila. 1. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Katakanlah Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Katakan benar, nomor 1 di pikiran, nomor 1 di hati. Siapa Allah yang tujuannya dunia akan melayani. Makanya Pancasila ketuanya ditaruh nomor 1 kan, bukan nomor 5. Udah pas banget ini. Nah, sejatinya sholat itu. Nah, ini juga masih ada banyak. Sholat ini dipilah-pilah lagi setelah menjalankan sholat itu. Ada orang yang sholat, tapi dalamannya kosong. Ada orang sholat, lahirnya sholat, tapi pikirannya hatinya nggak sholat. Ada nggak? Ada kan? Ada yang hati dan pikirannya ingat Allah tapi nggak sholat, ada nggak? Ada juga kan? Ada orang yang raganya sholat, hati dan pikirannya sholat, ada juga. Ada yang hati dan pikirannya nggak ingat Allah, raganya juga nggak ingat Allah. Jadi ada 4. 1, orang yang raganya sholat, hati dan pikirannya nggak sholat. 2, orang yang hati dan pikirannya sholat, raganya enggak. Ada orang yang raganya sholat, hati dan pikirannya sholat. Ada yang nomor 4 yang paling parah, raganya enggak, hati dan pikirannya enggak. Nah itu terpilah, kembalinya ke diri masing-masing. Kalau pengen bagus ya lahir batin sholat, lahir batin sholat kan gitu. Nah makanya sejatinya sholat itu apa? Ya sholat itu 24 jam ini. Sholat itu zikir, sholat itu iling. Sholat itu ya seperti Kanjeng Nabi melakukan, setelah itu didalami lagi. Makanya Kanjeng Nabi memberi ajaran itu masih filosofi, masih lambang. Karena kalau langsung orang nggak akan kuat. Ya wes, ini wudu sih, ayo wudu sih, gini dulu. Gitu. Dan selalu kalau ada yang ingin penasaran dan tahu dikasih penjelasan. Makanya naiklah di tarekat, naik di tarekat, naik di ma'rifat. Kalau bagi orang umum ya sholat itu wajib itu aja. 5 kali itu dibilangnya 5 waktu. Ya kan? Terus di dalam terus sampai benar-benar
yang disolati kenal. Banyak di antara kita enggak, kita sholat tapi yang disolati enggak kenal. Dengan Allah enggak kenal. Banyak kan? Banyak. Malah banyak orang berpersepsi kenal Allah setelah meninggal. Saya dulu waktu kecil juga begitu. Korea saya duluan bilang gini, Korea saya waktu di Korea. Ternyata orang Korea itu ada tauhidnya bagus. Anak gue semua, teman-teman semua, pengen tahu Allah enggak? Terus pengen. Terus ada yang bilang, mati dulu baru tahu Allah. Kayak gitu kan, mati dulu baru kenal Allah gitu, bersetting. Bukan mati dulu kenal Allah, bukan. Tuhan waktu itu. Mati dulu kenal Tuhan, bukan. Sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh nanti tahu Tuhan. Dia bilang sungguh-sungguh nanti tahu Tuhan. Baru sekarang saya baru ngerti. Karena Allah itu bukan nanti setelah meninggal, sekarang. Nah, belajar kenal Allah itu bukan belajar yang di luar diri kita, belajarnya ke dalam diri. Awalnya dari belajar kenali hatimu. Hati yang di dalam diri sendiri aja nggak pada kenal, apalagi bisa mengenali hati orang lain. Hatinya sendiri yang di dalam diri aja nggak mau belajar mengenali, gimana? Sementara pendidikan kurikulum yang diusah hanya otak, jarang ngasah hati kan. Ngasah hati setelah keluar dari sekolah. Makanya saya punya usulan kepada Bapak Presiden, kepada Pak Jokowi, Bapak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, dan Pak Dewan DPR yang Komisi Pendidikan, dan seluruh para guru-guru, kalau bisa kembalikan pendidikan PMP dan ditambah kurikulum IPH, ilmu pendidikan hati, dengan harapan nanti S1 itu sudah kenal hati. Siapa yang kenal hatinya, ya kenal dirinya, kenal Tuhannya. Dengan harapan kenal hatinya, dengan dirinya, kenal Tuhannya. S1 itu sudah kenal Tuhan. Nah, salah satu untuk mengurangi korupsi di negeri ini, bila mana manusianya sudah kenal Tuhannya. Orang yang kenal dirinya, kenal hatinya. Saat korupsi, dia lupa dirinya, lupa Tuhannya, lupa hatinya, dia melanggar perintah hatinya, melawan hatinya, selak dengan batinnya, dengan hatinya dia. Nah, memperbaiki dari dalam ini salah satunya ada pelajaran PMP itu lambang moral. Pendidikan moral dihilangkan toh. Itu kan filosofinya, moralnya dihilangkan, diganti kewarganegaraan. Sekarang dibalikan, PMP ayo kembalikan ke dalam Indonesia, ke dalam negeri. PMP, pendidikan moral Pancasila. Moralnya dikembalikan lagi. Bahasa spiritualnya. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Dikembalikan lagi ke pikiran manusia dan hatinya manusia, moralnya. Ditambah lagi ilmu pendidikan hati. Nanti di situ ada ilmu pengetahuan hati, ilmu pengenalan hati, ilmu rasa hati, dan semuanya dipelajari. Nah ini nanti setelah misalnya digodok di DPR dan sebagainya, kok disetujui masuk kurikulum, ya para ulama, para kiai, para pendeta, para kasepuan seluruh Indonesia yang mumpuni dipanggil semua untuk bikin bukunya gitu. Kalau saya hanya punya gagasan dan ide, tambahlah untuk mengurangi korupsi dan memperbaiki negeri ini dari ilmu pendidikan hati dan memberikan PMP. Kenapa demikian gitu? Perintah lagu Indonesia Raya itu cuplikannya gimana? Bangunlah jiwanya. Bangun dari dalam dulu. Bangunlah badannya. Terus bangunlah Indonesia Raya. Ada dua sandi yang terselip. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah keluarganya, bangun sesama, baru bangun Indonesia Raya. Ya toh? Ya. Makanya kembali lagi ke sholat tadi. Sholat itu sejatinya apa? Nah, bagi orang Islam ya yang dilakukan seperti kita itu. Dan itu isinya ada. Waktu kita berdiri, ini kan angkat tangan juga. Waktu angkat tangan ini kan bentuk tulisan lillah ya. Lam hak. Kalau digini ganti hak kan. Ya. Berarti lillah. Angkat tangan ikhlas lillah ta'ala karena Allah. Cuma dikatakan pasrah tadi. Inna sholati wa nusuki wa nusuki wa nusuki wa tadi. Lillah bentuk lam hak. Ya Allah, saya angkat tangan terserah padamu, los. Inna sholati, sholat saya, nusuki, nanti saya, hidup saya terserah padamu, los total dual. Waktu sholat begini, di masyarakat begitu enggak pikiran dan hati kita setelah sholat? Nah enggak, berarti sholatnya bohong-bohongan sama Allah. Kamu tadi waktu sholat ikhlas karena saya, lillahi ta'ala terserah saya. Lalu kamu
Sendal hilang, nggak cari. Sendal saya aja tuker, saya seneng tuh. Sendal saya baru di musola itu lucu juga itu. Sendal baru saya bawa ke musola, warnanya hitam. Ditukar orang lain biru, saya terakhir tarik biru, ya udah saya pakai yang biru. Seminggu kemudian ketemulah sendal saya hitam, tak jejerin yang biru tadi. Nanti tak dia pilih yang hitam sama yang biru, kudunya kalau dia ingat pilih yang biru, tapi belum yang hitam lagi. Sendal saya, dalam hati saya, oh dia pengen sendal baru, ya sudah nggak apa-apa. Itu sampai sekarang, berarti dia pengen sendal yang hitam, nggak apa-apa saya. Itu masih ada. Tadi bukan berarti bisa jadi dia orang tua lupa, bisa jadi anak kecil, bisa jadi saya nggak nyalain orang, cuman gue kajian aja gitu. Saya harus ikhlas lihat nama, jangan dipaksakan, jangan terlalu mencintai ke dunia, lost doll. Cuman dikaji dulu mana dibaliknya apa. Setelah itu dikatakan waktu sholat kan berdiri. Kira-kira di titik nol nggak waktu berdiri? Di titik nol nggak berdiri itu ada keseimbangan nggak? Di titik yang satu kan, nol kan. Di titik kan waktu kita berdiri itu satu titik kan netral kan, betul nggak? Ada keseimbangan di tengahnya, ada asnya kan. Kalau kita sudah bahas waktu berdiri namanya seperti huruf alif. Kalau kita ngaji alif bisa saja seperti ngaji isinya Al-Quran. Alif bisa berdiri itu karena ada keseimbangan. Jadi manusia harus imbang. Kanan, kiri, depan, belakang, ke atas, ke bawah harus imbang waktu berdiri. Kalau nggak imbang jomplang gitu waktu sholat. Filosofinya salah satu gitu. Dan saat titik 0 derajat itu, 0 derajat isinya hanya Allah. Ada as yang tengah, ada titik 0 lagi. Kan gitu. Nah, setelah itu habis berdiri terus rukuk. Waktu kita rukuk itu, kalau di dalam bermasyarakat kita menghormati orang horizontal. Waktu berdiri tadi yang vertikal, hubungan sama Allah. Waktu kita rukuk berarti hubungan dengan horizontal, kepada sesama manusia. Selembut itu, serukuk itu, serendah itu. Hormati orang. Orang Jepang juga menghormati orang kan. Nah, kita dituntut setelah sholat itu jadi orang jangan sombong, kepada vertikalnya bagus, kepada horizontalnya bagus, menghormati orang, menghargai orang. Kan nggak ada sholat jangan itu. Merukuk, rukuk, sujud. Ya kan? Nah, setelah itu sujud. Berdiri terus sujud. Urut-urutannya aja yang saya bahas cuma berdiri, rukuk sama sujudnya. Di waktu kita sujud, antara hati dan pikiran tinggian mana? Hati. Pikiran hati kan waktu sujud. Nah, berarti kalau ke Allah itu kedepankan hati atau kedepankan pikiran? Tinggian mana? Hati. Tinggian hati dulu kan waktu sujud. Nah, ini. Pikirannya dinolkan ke bumi, mepet ke nol ke bumi, hatinya dimunculkan ke Allah. Dan ingatlah suatu saat kita akan masuk ke bumi. Jadilah orang yang seperti bumi. Diinjak-injak, diuyungi, dikencingin. Sampai ini loh, ditempel nih. Pikiranmu mikir loh, besok masuk ke bumi. Dan kamu menolkan pikiranmu, tinggikan hatimu untuk menembus ke Allah. Dan seterusnya, filosofinya. Itu bagian dari gerakannya. Isinya Allah semua tadi. Allah Akbar, semuanya tentang Allah tadi. Ya waktu sholat. Nah, sejatinya setelah hidup bermasyarakat sama. Itu kan gerakan sholat, raga. Setelah di masyarakat, batinnya sama pikirannya masih sholat, masih hubungan dengan Allah. Waktu sambil kerja masih Allah. Naik motor Allah. Tapi ya nggak usah pakai tasbih, nanti nggak bisa nyetir. Dalam hati dan pikirannya terus di mana. Sampai nanti manunggal, sampai nggak pakai lisan lagi, sampai rasa di jantung hati kita, dunianya ya Allah, di jantung hati kita ya Allah, terus nggak ada habisnya. Tetapi sebelum kita melakukan sholat itu sejatinya harus kenal yang sholat itu dulu, kenal Allah dulu tadi. Allah di mana? Kurang tahu. Kan ada yang bilang Allah di langit cap 7 gitu. Kira-kira dicari di langit cap 7 ada nggak Allah? Nggak ada kan? Pasti hanya ada hitam kelam di sana juga. Adanya gitu. Terus disamakan dengan surat Qaf ayat 16.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana ma tuwaswisu bi nafsi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana ma tuwaswisu bi nafsi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya suratnya Qaf ayat 16. Kami jadikan manusia. Kami tahu bisikan hatinya. Kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher. Allah di sini enggak? Enggak. Lebih dekat dari sini kok. Allah di sini enggak? Enggak. Allah di mana? Nah, iya. Ya di sini. Ya Allah. Kau melihatku dan kau mendengarku ya Allah. Kau maha segalanya, kau maha indah ya Allah. Rasakan dengan hati. Allah melihat kita karena maha melihat. Allah mendengar maha mendengar. Sampai kudu iso melihat punggungmu dulu. Jari anak nek jari wong cilik anu bayi-bayi biyen. Lek kowe engko nek wis ngerti kitokmu ngerti Gusti Allah liyan. Kita harus bisa melihat punggung kita. Jadi bahasanya saat engkau bisa mengawasi dirimu, engkau akan merasakan diawasi Allah. Saat engkau bisa melihat dirimu, engkau akan merasakan dilihat Allah. Merasakan. Kebayang enggak? Ini enggak? Cedak orang singgolan, lebih dekat dari kita tapi nggak singgolan, karena beliau maha suci kita kotor. Aduh rawanganan, nggak kejamu, nggak kesampaian. Kaya apa ada Gusti Allah? Kata Bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Kalau kita merasakan dekat, ya Allah, aku dekat denganmu, ya dekat. Aku jauh darimu, aku jauh. Padahal Allah itu sudah ada. Yang dikatakan Mas Dewan tadi, ngapain dicari? Gusti Allah sudah ada. Tinggal kitanya yang harus diolah. Terus golek ana telake kontur madu. Burung terbang itu bekasnya ada enggak? Enggak ada. Tapi ada enggak? Nah, enggak kelihatan tapi ada. Angin ada putarannya enggak? Golek ana susu angin. Angin ada enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Allah itu ada enggak? Kelihatan enggak? Enggak. Lah. Jadi bahasa guyonnya gini, biar sampai nggak lupa nih teman sahabat pemirsa, hanya nggak guyon, tapi untuk biar kita nggak lupa. Gusti Allah itu hitam, besar, tinggi. Pasti orang bilang musyrik kalau udah ada bilang gitu. Tapi kan udah tak depan ini bahasa guyon. Allah itu besar, tinggi, hitam. Kok bisa gitu? Lah tingginya di mana kira-kira? Segala macamnya. Di atas segalanya itu hanya Allah. Di atas kebesaran, di atas apapun nggak ada yang bisa meninggi. Masalah ilmu paling tinggi maha ilmu Allah. Di atas kekayaan paling kaya Allah di atas. Di atas derajat pangkat yang paling tinggi adalah maha raja, maha segalanya, maha tingkat tinggi, maha segalanya. Setelah Allah nggak ada lagi. Segalanya Allah. Maha di atas segalanya gitu. Maha tinggi itu berarti. Allah tinggi itu Allah maha tinggi untuk guyon. Terus Allah maha besar. Besaran apapun, jabatan, derajat, pangkat, harta, nggak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah. Diri kita aja kalau di tengah laut kecil, diri kita di tengah laut sendiri itu nggak ada apa-apanya gitu. Kalau mau ngecek diri kita seperti apa, itu di tengah laut sendiri. Ternyata kita nggak ada apa-apanya sama sekali di tengah lautan itu. Kalau mau ngecek diri kita, hebatnya kayak apa sih orang yang hebat? Coba ditaruh di tengah laut sendirian. Dia merasa paling kecil, nggak ada apa-apanya dengan laut itu. Kebesaran Allah di atas segalanya. Padahal ilmunya Allah yang dibagikan kepada orang seluruh dunia itu hanya satu tes. Satu tes di samudra itu, satu tesnya tadi. Ilmunya Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia di dunia. Berarti samudra itu ilmunya Allah. Langit itu bukunya, air laut itu. Berarti banyak rahasia Allah yang belum diketahui. Betul nggak? Nah, berarti kebesaran apapun tidak ada yang bisa membanding kebesaran Allah. Allah maha besar, Allah Akbar. Yang hitam ini poinnya. Yang hitam ini poin. Melek sak jroning peteng. Kebayang? Melek sak jroning peteng. Di dalam kegelapan jenengan melek, kelihatan nggak? Atau terpejam di tempat yang terang. Di tempat yang terang kita terpejam, kelihatan nggak? Enggak kan?
Ini ketemuan saya sendiri yang melek sak jane peteng terpejam di tempat yang terang. Udah ada maduk, ilmu tak ada maduk. Ya mudah-mudahan nggak jadi masalah. Tapi untuk pencarian jati diri nggak apa-apa. Nah, berarti nggak kelihatan toh? Enaknya apa? Waktu di tempat gelapan tadi kita mulai adanya peteng. Ya, gampangannya begini. Ruangan ini semua gambar sepeda kaleng apapun ini dikeluarin, kosongin ruangannya. Lampunya dimatiin. Yang terjadi di ruangan ini apa? Gelap ya? Gelap. Warnanya apa? Hitam gelap ya? Nah, Allah itu hitam kan? Terus saya lempar ini, nggak ada sinarnya dari luar. Lonteng di kegelapan ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi ada nggak ini? Nah, ada tapi nggak kelihatan. Allah itu juga begitu. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Hamba dengan Mas Dewan sama Mas Pikir lagi belajar itu. Mohon tuntut senantiasa ya Allah. Mohon maaf atas segala salah saya dipaksa segalanya ya Allah. Saya nggak merasakan, bisa merasakan belum? Proses belajar. Proses. Tapi udah serius merasakan ya? Lumayan ya. Jadi ini ya Allah. Sampai nek ngene iki pernah enggak ini? Tidak Allah. Bahasa tak lewat. Kan ndonga kan? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apa? Tidak Allah. Ya apa tidak? Ya Allah. Ya Allah. Bukan tidak Allah kan? Sejatinya waktu kita ndonga itu, waktu doa, kita komunikasi sama Allah enggak? Sadar dan menyadari enggak? Rata-rata enggak. Sadar tapi enggak menyadari. Sadar 1 tambah 1 2. Kita ini lagi komunikasi dengan Allah. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Terima kasih Allah atas segalanya. Sadar. Menyadari enggak bahwa kita ini lagi komunikasi? Rata-rata belum menyadari bahwa kita komunikasi langsung. Jadi kenal Allah bukan setelah meninggal, ya sekarang ya Allah maafin hamba. Tapi syaratnya tadi pikirannya selalu positif, hatinya jauh dari sirik yang kita sombong. Belajar yang mendekatkan sifatnya Allah. Allah itu kasih sayang, kita belajar kasih sayang. Allah tidak tidur, kita ngurangi tidur. Allah tidak makan, kita ngurangi makan. Allah maha sabar, kita belajar sabar. Kalau Allah maha sabar, kita galak, deket enggak? Jauh. Jadi orang yang galak itu jauh dari Allah. Maha benar Allah dengan salah firman-Nya. Allah maha benar, kita belajar benar. Kalau kita belum benar masih jauh. Semakin benar semakin dekat dengan Allah. Karena maha benar Allah dengan salah firman. Jadi selain rukun Islam, kita itu juga belajar mendekatkan sifatnya Allah, senangannya Allah. Kalau orang kesini pakai baju hitam saya senang, terus tiba-tiba pakai baju putih. Hitam kok putih kan gitu. Kalau Allah juga sama, suruh sabar kok nggak sabar, suruh kasih sayang kok nggak kasih sayang, kan gitu kata Allah. Kalau kelihatan orang yang jadi masalah di dunia ini banyak kejahatan, orang yang banyak sombong karena lupa sama Tuhan, lupa sama hatinya. Dia nggak menyadari bahwa Tuhan itu ada. Waktu begitu sombong itu kita nggak sadar bahwa Tuhan melihat dia dengan mendengar kita. Nggak sadar, kita dilihat Tuhan itu nggak sadar. Kita dilihat terus, no? Dilihat Tuhan terus dan didengar Tuhan terus karena maha melihat dan maha mendengar. Tapi kita nggak sadar dan menyadari. Yang diperlukan itu penyadaran diri yang tinggi sampai sadar dan menyadari, gitu loh. Terus sampai sadar menyadari, nah latihannya dari hati pikiran selalu menyebut nama Allah. Dari menyebut namanya dulu. Allah, ini Allah bukan? Allah bukan? Bukan ucapan Allah. Terus tak tulis Allah bukan? Tulisan Allah. Ya kan? Allah ya ini ya Allah. Segalanya Allah. Kau melihatku dan kau mendengarku ya Allah. Maafkan jika hamba salah ya Allah. Terima kasih atas segalanya ya Allah. Mulai ada ya. Sedikit-sedikit dicerna lah. Oh begitu ya. Oh begitu. Dan prosesnya perlu waktu. Nggak langsung memahami.
perlu waktu sedikit dari sedikit baru nanti memahami. Nah, salah satu tanda orang sholatnya diterima sama Allah sama enggak itu di dalam masyarakat itu kelihatan orang yang kasih sayang, orang yang cinta damai, orang yang sabar, orang yang waras asih, yang mengikuti belajar mendekatkan sifatnya Allah. Itu salah satu yang diterima Allah. Dan salah satu tandanya apa yang ia mau ada. Sing sapa wong cedhak karo Gustine sinidyono cinipta dadi. Siapa yang dekat dengan Allah, ingin keinginannya pun banyak pun jadi. Sing sapa wong cedhak karo Gustine, siapa yang dekat dengan Allah, sinidyono pengennya keinginannya terciptalah jadi. Bahasanya pun banyak pun jadi. Apa yang ia inginkan terjadi. Pengen makan martabak, jenengan bawa martabak. Ibaratnya kayak gitu. Selalu tandanya, ngaku dekat dengan Allah, tapi kok kehidupannya sulit, susah. Ya enggak. Maksudnya bukan susah karena enggak banyak harta, beda. Orang yang dekat dengan Allah itu walaupun hartanya enggak banyak, kehidupannya tertantang. Selalu bahagia, selalu bersyukur, selalu tenang, tentrem, uripe gitu. Di posisi bawah dia tentrem, di tengah tentrem, apalagi kaya lebih tentrem lagi. Ada orang yang dicoba Allah itu di bawah itu Rasulullah terus ada, di tengah juga Rasulullah terus jalan terus sama aja. Jadi orang yang dekat Allah itu salah satu tandanya itu ya hati dan pikirannya itu tenang, sabar, kasih sayang, kehidupannya tertata. Apa yang ia mau ada, apa yang ia batin Allah sediakan. Selalu terjawab itu. Tapi nggak pun banyak jadi melalui proses. Nek kayak pun banyak jadi juga ada. Ya, pengen bakso, ding lewat. Ada prosesnya semua. Ya, dari syahadat, wudu, sholat udah kebayang lah. Sholat itu sakwise sholat itu sabar sholat. Setelah lima kali di sela-selanya harus eling Allah. Bukan berarti sholat nggak sama aja loh ya. Beda ini nanti. Di waktu sholat eling, setelah sholat juga eling. Yang sama itu elingnya masih eling gitu. Nanti kalau sholat nggak sama aja saya diprotes orang kayak dulu. Maksudnya elingnya masih sama. Gitu. Jadi malah jos di waktu sholat eling, setelah sholatnya masih eling. Justru eling terus. Di sini kita tiap detik Allah. Di sini kita jantung hati itu Allah. Zikirnya nggak pakai tasbih lagi, sampai merasakan. Sampai pernah jatuh cinta nggak? Saat jatuh cinta itu menggebu-gebu pengen ketemu ya. Iya. Ada wujudnya kan? Siti atau siapa Cici atau siapa kan ketemu kan? Seneng ya, banget bahagia ya. Itu dipindahkan ganti Allah. Cuman bedanya Allah nggak kelihatan. Jadi saat terdengar Allah mak keren, merinding, senang, bahagia gitu. Jadi Mas Dewan mau aja sampai gak percaya Allah mau bahasa itu. Gak khawatir tentang Allah mau. Bahasa jenengan tadi apa itu? Jangan menghina Tuhan. Justru kalau udah belajar Tuhan ini, jangan mendekat Tuhan. Kadang-kadang masih banyak kita mendekat Tuhan. Tuhan udah maha tahu masa segalanya. Nek wis tingkatan tertentu ya mungkin. Ngene kan. Ya Allah matur suwun ya Allah terima kasih. Nek nang umum, nek dhewe nangis ya Allah terima kasih atas segalanya mohon maaf saya. Menangislah saat sendiri memohon ampun dan terima kasih. Tampillah ceria di saat orang awam, orang banyak atau di saat di khalayak ramai. Dadi wong ngerti nek ana masalah. Wong sampe rene sampe sing bututi iki. Wong aku nyetel campur seharian itu. Padahal nganggur waktu itu. Kesini ono. Mas Prank. Apa Bu? Sampai ini masalah orang sih. Lho tak keluarke masalah sak payang sak kotak, ulone metu cakere metu, butone metu. Ya enggak usah ada yang tahu lah. Kan gitu. Jadi tampillah ceria di hadapan orang banyak, bahagia selalu, seneng wong akeh, tapi menangislah dia saat engkau sendiri memohon ampun dan terima kasih kepada Allah. Ada yang tanyakan lagi enggak? Udah ngantuk ini? Mas Dewan udah buyap-buyap. Tapi tenang gitu. Liburin. Cukup gini. Ya. Di Indonesia ya teman sahabat saudara di mana-mana penjenengan dada.
Saya bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing dengan adik saya, Mas Fikri, untuk mendalami sebuah ajaran, belajar mendalami ke dalam diri sendiri. Selama ini kita ikuti, coba kita buktikan, kita rasakan, tidak hanya katanya, ingin membuktikan dari wudhu, dari sholat, dari zakat, dari sholat, bahkan sampai zakat, bahkan sampai zikir, dan sampai bagaimana caranya kita kenal dengan Allah. Kalau ada yang tidak berkenan atau tersinggung atau ada yang kurang pas di hati panjenengan semua, saya mohon maaf. Tidak ada sedikit pun untuk melecehkan atau menyakiti yang lain, tapi justru saya berbalikannya, bagaimana diri kita lebih baik, selalu mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya seperti diajarkan kanjeng Nabi. Itu yang Islam. Yang beragama lain monggo kembali ke diri masing-masing, karena nama agama di Indonesia, satu aliran kepercayaan sudah diakui, itu harus kita jaga. Harus kita jaga Pancasila, jaga Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita harus benar-benar bisa mendamaikan Indonesia. Sebelum bisa mendamaikan Indonesia, damailah dirimu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bangunlah keluarga, bangun bersama, dan nanti bangunlah Indonesia. Perbagi dari dalam. Memayu hayuning jiwa, memayu hayuning rogo, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasana, baru memayu hayuning bawon. Memperbaiki dari dalam, dari jiwa, dari hati, dari pikiran, dari raga, dari keluarga, dari sesama, dan baru alam raya. Ini berusaha, mudah-mudahan Gusti Allah itu dan seluruh alam menuntun. Sekali lagi teman sahabat, bila ada salah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan bermaksud untuk menasihati atau menggurui, hanya sekedar sharing atau berbagi. Salam rahayu, nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.